Mohon izin untuk mewawancara Ibu terkait tugas mata kuliah kami yaitu asesmen pembelajaran. Kami dari kelompok 1 dan saya sendiri adalah Fitriani. Saya sambil menjalani. Saya Ayu Badasmin. Saya Mutiara Badani. Ibu, apakah diperbolehkan kami untuk mewawancara Ibu terkait mengenai asesmen pembelajaran dengan buku yang bisa? Boleh. Ibu. Boleh Ibu memperkenalkan diri? Baik, perkenalkan saya Yandian Damayanti dari SDN Tanasara 4 kelas 1 Majalengka. Oh, Ibu ada kelas 1. Betul. Mungkin yang kita tanyakannya terkait apa tadi? Rubrik pada penilaian gitu ya. Betul. Jadi kan sebelum kita belajar di kelas sudah buat belajarnya, rubrik penilaiannya. Nah, kita ingin tahu seperti apa sih biasanya rubrik yang dibuat sama Ibu gitu. Kalau dari Ibu sendiri, menurut Ibu rubrik itu mudahkah dibuatnya atau ada kendala-kendala gitu yang sekiranya terlihat agak sulit gitu kalau yang harus satu siswa semuanya rubriknya dimasukin satu-satu seperti itu. Kalau sulit atau mudah itu relatif ya, kadang ada yang sulit, ada juga yang mudah. Sulitnya itu ketika kita kondisi kelasnya itu sedang tidak baik-baik saja gitu ya, karena kan nggak selalu kondusif loh. Jadi pada saat anak susah diatur, gitu tidak kondusif, maka rubrik penilaian itu jadi sulit untuk diamati ke anak-anaknya. Jadi kadang nggak sesuai sama rubriknya gitu. Jadi tergantung kondisi kelas ya. Betul. Menurut Ibu, apakah rubrik penilaian itu yang paling kecil dapat membahas aktivitas siswa? Tidak sih ya kalau aktivitas siswanya, tapi aktivitas gurunya. Jadi kalau berpreferensi kita harus ingat-ingat apa aja yang harus dinilai gitu. Karena kita terlalu fokus sama rubrik, jadinya gurunya itu kurang memperhatikan siswa, sibuk sama rubrik penilaian gitu. Kalau misalkan rubrik penilaian lebih sederhana, jadi lebih mudah gitu. Anak-anak sih mau rubrik penilaian kayak gimana juga nggak akan terganggu ya. Yang terganggu itu lebih ke gurunya gitu, lebih kesulitan. Jumlah siswa dalam suatu kelas itu banyak. Strategi apa yang biasanya Ibu lakukan agar proses penilaian tetap berjalan dengan baik? Memang kebetulan kelasnya kelas gemuk ya, hampir 28 sesuai dengan batasnya. Dengan kondisi anak yang berbeda-beda, disiasatinya dengan cara membuat rubrik penilaian yang mudah diaplikasikan oleh guru. Kan karena kita yang bikin, gurunya yang bikin, jadi kita tahu nih aspek apa saja sih yang harus dinilai. Semakin sederhana, itu semakin memudahkan kita. Dengan pembelajaran, pastinya sebelum belajar itu kita akan tahu tujuan pembelajarannya. Misalkan di bahasa Indonesia ada tujuan belajar itu membaca dan menulis. Nah, hari ini Ibu akan minta kalian untuk membaca dan menulis ya. Tujuannya supaya kalian bisa membaca kata A, K misalkan, atau kaki keko gitu, dan juga menulis kaki keko gitu. Jadi